Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Desember pertengahannya. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun baru 2025. Banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama tentang evaluasi diri kita. Amalan-amalan kita selama tahun 2024 itu kayak apa? Kalau banyak kekurangan-kekurangan ditingkatkan di tahun 2025 ini. Itu hal yang paling penting juga. Dan juga dengan tahun baru itu sebenarnya umur kita bertambah, tetapi hakikatnya umur kita itu berkurang. Oleh karena itu perlu kita juga berpikir tentang itu. Sudahkah kita mempersiapkan kematian yang semakin dekat? Ini perlu juga. Teman saya kemarin itu meninggal dunia saat ceramah. Dia tidak ngerti kalau akan meninggal. Tahu ceramah tidak sampai tutup meninggal dunia. Lah ini menimpa siapa saja. Nanti ketika orang itu meninggal dunia baru menyesal. Ya, menyesal itu tidak sekedar orang yang jelek saja, tapi orang-orang yang baik juga menyesal. Orang yang baik menyesalnya cuma beda dengan penyesalannya orang-orang yang tidak baik. Kalau orang yang baik menyesalnya kurang amalnya, kenapa tidak yang banyak dulu itu? Ketika ditunjukkan oleh Allah amalan-amalnya beserta pahala-pahalanya, dia menyesal kenapa tidak lebih banyak amalan. Tapi kalau orang-orang yang durhaka kepada Allah, menyesalnya kenapa dia tidak bisa melakukan perintah-perintah Allah saat di dunia. Itu digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha
wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Artinya selama hidup ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Nah ini rupanya tidak boleh diabaikan. Ketika kita mengabaikan lalu meninggal dunia, kita menyesal. Sehingga di dalam kematian itu menyesal. Dia bilang kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqo wa aku minas sholihin. Maka aku bisa bersedekah dan aku akhirnya menjadi orang yang soleh. Menyesal. Lalu Allah turunkan ayat yang berikutnya, dilanjutkan ayat berikutnya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Ini adalah pernyataan Allah. Sehingga ini yang perlu juga kita evaluasi. Karena dengan tahun baru itu sebenarnya kematian kita semakin dekat. Itu salah satunya. Persoalan-persoalan lain juga banyak di tahun 2000 menjelang 2025, terutama di bulan Desember. Itu juga banyak tuntutan-tuntutan kita untuk bertoleransi terkait dengan hari Natal. Itu biasanya begitu. Seakan-akan umat Islam itu tidak bisa bertoleransi sehingga setengah dipaksakan supaya bisa bertoleransi. Ya. Nah, sebenarnya Islam itu tidak perlu diajari toleransi. Karena apa? Karena ajaran Islam itu sangat toleransi. Kita sholat disuruh berdiri. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Ini toleransi. Kita mengajak orang untuk Islam, kemudian mereka tidak mau. Tidak perlu dipaksa. Karena Allah sudah berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini toleransi. Terkait makanan yang haram juga demikian. Bahwa Allah telah mengharamkan 4 macam makanan: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram dimakan. Tetapi ketika terpaksa memakannya karena tidak ada makanan lain kecuali hanya itu, dan dia tidak menginginkan dan tidak dalam makannya juga tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Ini toleransi. Nah, bagaimana hubungan kita dengan non muslim? Apakah ada ajaran Islam yang mengajarkan membolehkan hubungan dengan non muslim? Kita rujuknya kembali pada Quran juga. Dalam Quran disebutkan begini, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Artinya boleh dengan orang kafir yang pasif. Siapa orang kafir itu sebenarnya 2. Ada 2 macam, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Yang pasif tadi masuk kafir zimmi. Boleh kita berbuat. Tetapi kalau kafir itu pas aktif memerangi umat Islam, itu baru tidak dibolehkan. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humud dzalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan teman-teman setia pada mereka itu yang mereka memerangi kamu karena agama, mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan mereka membantu dalam pengusiran kamu. Maka siapa yang condong kepada mereka, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi ini bentuk-bentuk toleransi model Islam. Tadi tidak toleransi model yang di
umum itu. Sebab zaman Rasulullah itu sudah ada tawaran untuk toleransi. Ketika orang-orang kafir mengajak Nabi kita Muhammad SAW untuk bertoleransi, mereka bilang, "Wahai Muhammad, sehari saya menyembah Tuhanmu, dan sehari saya menyembah dan engkau menyembah Tuhanku." Toleransi. Apa yang terjadi kemudian? Allah turunkan ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Akhirnya yang terakhir turun lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi terkait dengan ubudiyah tidak boleh kompromi. Kalau hubungan sesama manusia boleh, tetapi kita harus bedakan orang kafir yang zimmi dan yang harbi. Yang ini kebanyakan orang-orang berpaham kalau orang kafir sudah halal hartanya, dirampok boleh, ditipu boleh. Mereka nggak bisa bedakan kafir yang mana. Kalau terhadap kafir zimmi ya kita salah. Kalau kafir harbi oke. Nah ini banyak nggak bisa bedakan. Pokoknya kafir sudah jantan kromo, halal darahnya, halal hartanya. Ini yang membahayakan. Ya itu terkait dengan masalah toleransi lah. Nah, bentuk toleransi yang model orang-orang umum itu yang tidak mengacu kepada keislaman itu karena saling menghormati. Maka ketika Natal di gereja ikut ke gereja, sebaliknya demikian juga. Sehingga juga muncul apa? Salam yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan seterusnya. Itu adalah produk-produk toleransi ala mereka. Padahal Allah dan Rasulullah sudah mengajarkan cara bersalam itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari pernah Rasulullah itu duduk bersama sahabat. Lalu kemudian Yahudi datang, uluk salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh para sahabat, Waalaikumsalam. Nabi marah. Kenapa kamu jawab? Bukankah mereka itu memberi salam ya Rasulullah? Lalu Yahudi dipanggil untuk ngecek kebenarannya bahwa yang diucapkan tadi bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Kebinasaan untuk kamu. Lah jawabannya harus Waalaikum. Maka ketika kita menghadapi orang-orang kafir itu sebenarnya kita tidak boleh memberi salam kecuali bercampur. Orang kafir campur dengan umat Islam boleh kasih salam. Kata khusus orang kafir tidak dibolehkan. Itu seperti itu. Lah sekarang kan tidak. Nah itu sudah melanggar salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu adalah karena toleransi model mereka. Karena toleransi model mereka itu adalah saling menghormati. Tapi saya lihat di dalam ajaran Islam itu bukan saling menghormati, saling tidak mengganggu. Beda. Ya makanya saking toleransi, saking hebatnya sampai tempat-tempat ibadah aja nggak boleh dirusak. Lu bayangkan ajaran Islam sangat toleransi. Ya. Sehingga sekarang muncul dikemas dalam bentuk moderasi agama. Ternyata moderasi agama ini produknya apa? Produknya Renko Present. Nah, itu orang-orang Yahudi internasional itu membuat satu program bagaimana bisa menempati pos-pos penting di dalam setiap negara. Tidak Indonesia saja, seluruh dunia. Itu kalau dia bisa menempati itu, dia bisa melaksanakan programnya. Nah sementara umat Islam pasif pada politik. Yang menempati ya mereka itu. Kita itu umat Islam 90% tidak punya pengaruh politik sama sekali. Kalau nanti yang menguasai ini bukan orang Islam, orang-orang kafir yang tidak suka kepada Islam, habis kita. Karena mereka pasti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pasti tidak cocok dengan keislaman. Kita masih ingat zamannya Mas Pramboy, Menteri Kesehatan, dihadapkan dengan kasus banyak remaja kita yang hamil di luar nikah. Solusinya apa? Solusinya justru dilulu itu.
Pokoknya supaya tidak hamil pakai kondom. Itu kebijakan yang tidak Islami. Berarti seks bebas itu boleh. Pokoknya tidak hamil pakai kondom saja. Loh, ini kalau pemimpin-pemimpin yang tidak Islami. Sementara umat Islam kalau mencalonkan malah tidak ada yang dukung. Dan juga karena rata-rata nggak punya uang. Tadi kita itu belum berpikir tentang masalah akidah. Karena paham kita rata-rata di Indonesia ini, paham Islam itu cuma 5 item: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Padahal kalau kita pelajari Islam itu tidak seperti itu. Itu dengan Islam dalam pengertian khas. Tapi Islam dalam pengertian umum luas, termasuk memilih pemimpin, pemilu ada. Bukan masalah pemilunya, tapi memilih pemimpin diajarkan dalam Islam. Berarti Islam itu wilayahnya juga wilayah politik. Ini luar biasa sebenarnya. Saya itu kalau melihat sejarah Rasulullah, kenapa Rasulullah berhasil merubah ideologi kafir menjadi ideologi Islam dalam kurun waktu 20 tahun. Kita itu sebelum merdeka sudah berjuang umat Islam, sampai sekarang tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena saya pelajari tidak mengacu kepada sistem yang dibuat oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu dalam melaksanakan Islam diprogram oleh Allah melalui Quran. Saya lihat Quran itu kan ada 2. Ada Quran versi kitab yang kita sebut versi kitab adalah Quran yang kita pegang ini tertulis Fatihah sampai Nas. Ayo panjenengan lihat. Turunnya Quran tidak dari Fatihah, dari Iqra. Sampai terakhir surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kenapa tidak sama? Nah, ini pemahaman Islam di situ. Jadi saya sebut yang Quran dari Iqra sampai surat 5 ayat 3 itu adalah Quran versi nuzul. Pelaksananya di situ. Contoh pelaksanaan Quran di situ. Menurut Ibnu Abbas, bahwa Quran turunnya sekaligus 30 juz di Minas Sama'id Dunya, kemudian diturunkan dari Minas Sama'id Dunya tadi kepada Nabi Muhammad, tidak dari Fatihah, dari Iqra. Kenapa dari Iqra? Karena saat itu Rasulullah berhadapan dengan orang Quraisy yang menganggap Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter dengan Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Memperkenalkan Allah itu menjadikan manusia dari segumpal darah, bukan Lata, Uzza, dan Manata. Ini rahasia kemenangan Rasulullah, termasuk kita ini. Kenapa sekian lama berjuang tidak pernah berhasil? Malah muncul ayat-ayat radikal. Ayat radikal sekarang dikonter dengan ayat-ayat yang moderat. Itu sebenarnya sama saja. Karena Nabi itu yang diterapkan yang moderat, yang radikal. Kalau kita hanya membuang yang radikal kemudian kita terima yang moderat, itu artinya kita iman kepada yang sebagian kitab, kafir kepada sebagian lainnya. Itu pun tidak dibolehkan. Maka contoh Islam yang terbaik adalah Islamnya Rasulullah. Rasulullah itu dalam berislam menggunakan Quran. Isinya Quran, ya juga moderat, ya juga radikal. Sehingga pertanyaannya harus kita mengerti kapan kita terapkan radikal, kapan kita terapkan moderat. Ini yang penting. Ketika kita tidak memahami itu, tidak pernah menang Islam. Sekarang kita lihat, pernah dengar Saifuddin Ibrahim, orang murtadin dari Islam masuk Kristen, sekarang wah mengemposi Islam. Islam itu ajarannya tidak cocok dengan kemanusiaan. Ini coba buktikan. Surat 2 ayat 191. Dia sampaikan ayat itu. Yang intinya adalah di situ menerangkan orang-orang kafir itu disuruh membunuh di mana saja dijumpai, dan suruh mengusir dari mana, mengusir orang beriman. Ini ajaran Islam. Kalau kemudian kita tidak mengerti, bagaimana kita akan membantah yang disampaikan Quran? Kita sering ngomong Quran sunnah, tapi belum tentu paham. Kalau dihadapkan seperti itu, karena ayat itu ada 2, ada ayat khos, ada ayat am. Yang di bawah Ibrahim tadi adalah ayat khos. Ayat khos itu karena ada sebab. Kalau sebabnya tidak ada, sampai hari kiamat tidak bisa diterapkan. Beda dengan ayat yang am. Misalnya contoh ayat am itu sholat. Sholat dalam kondisi apapun tetap dilaksanakan. Dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, boleh sholat sambil berjalan. Itu saking pentingnya. Nah, ini harus bedakan. Nah, orang-orang yang melakukan
gerakan-gerakan radikal itu kan tidak memahami itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, ya orang beriman diwajibkan atas kamu perang. Berangkat perang. Tapi nggak tahu perang ini apa sebabnya, kenapa, kapan dilakukan. Nah, sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya orang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Lalu besok kita puasa. Salah. Poso itu, perintah poso itu menunggu Ramadan. Kalau belum Ramadan nggak usah poso. Nah ini banyak tidak dipahami. Ya jadi memahami Quran itu juga sangat penting. Ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang akan kami sampaikan, tapi mengingat ini adalah Jumat, tidak mungkin kita sampaikan panjang lebar. Ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu kita terkait dengan pemahaman Islam yang selama ini kita peluk. Mungkin sejak kecil kita memeluk Islam ini. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala tabi'ina tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habib ilainal iman fazayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tataqarun fadhkurul azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar.